Kalau sudah sampai saatnya kemenangan itu dan kebebasan atau pembebasan itu, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah engkau, puji Tuhanmu, dan mohonlah engkau ampun kepadanya. Sebenarnya dia itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita pikirkan dalam istilah sekarang, karier ataupun prestasi Nabi itu dari segi militer, politik, dan sosial, yang paling tinggi ialah keberhasilan beliau dan tentara Islam membebaskan Makkah. Itulah puncak prestasi Nabi, yang kita mengetahui bahwa tidak lama setelah itu, hanya selang beberapa tahun, beliau pun wafat. Maka pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr itu seolah-olah mengingatkan kepada Nabi kita, hai Muhammad, kamu sudah berhasil dengan agenda sosial, politik, militer. Maka sudah berhasil kau kuasai kali dan kau jadikan sebagai pusat dari agama Islam, seperti dahulu ketika Ibrahim mendirikan Ka'bah dan Masjid Haram itu adalah pusat dari agama Islam atau agama pasrah kepada Allah. Sekarang apa? Sekarang apa selanjutnya? Selanjutnya ialah kamu harus meningkatkan kehidupan spiritualmu. Semua yang telah kau peroleh itu adalah prasarana, bukan tujuan. Maka bebas dan kamu menjadi unggul secara militer dan politik itu hanya sarana, hanya prasarana. Tujuannya ialah sesuatu yang lebih tinggi daripada itu semuanya, yang lebih tinggi daripada masalah fisik ataupun sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Tujuan hidup ini ialah sesuatu yang bersifat spiritual, yang dilambangkan dalam ibadat-ibadat tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi ini sama dengan firman Allah di tempat lain yang merupakan peringatan bagi kaum beriman. Kedengaran agak aneh peringatan itu karena bunyinya ialah awalam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah sampai saatnya kaum beriman ini menjadi khusyuk hatinya dengan ingat pada Allah dan memikirkan kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Seolah-olah Tuhan menegur, ini kaum beriman ini sibuk dengan masalah-masalah sosial, politik, militer, dan sebagainya. Kapan hati mereka menjadi khusyuk? Tidak berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut itu tidak penting. Kenyataannya ialah sangat penting karena merupakan prasarana. Tetapi jangan sampai, kata pepatah Arab, lupa tujuan karena tenggelam dalam syarat. Yusammirul lil jinal saqi wa yamrul mawjud as-saqili. Menarik celana karena mau mengarungi lautan tapi tenggelam di tepi pantai. Banyak sekali orang yang di tepi pantai tanpa pernah bisa merealisir tujuannya, yaitu tenggelam dalam syarat dan lupa tujuan. Maka dalam skema itu, semua yang dilakukan oleh Nabi yang kita bisa kenali sebagai agenda-agenda sosial, politik, militer, dan sebagainya adalah syarat. Tujuannya ialah yang tercermin dalam pesan Allah, fastabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sekarang kamu bertasbih memuji Tuhanmu dan minta ampun kepadanya. Tidak cuma yang terutama. Oleh karena itu, kalau menurut fikih, terutama di kalangan mazhab Hambali, sejak itu Nabi mengubah bacaan-bacaan pada waktu sujud dan rukuk. Kalau selama ini ya subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi diubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci Engkau, Allahumma wahai Tuhanku, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan segala puji kepada Engkau, ighfirli, ampunilah aku. Seolah merupakan suatu realisasi ritualistik, pelaksanaan dalam bentuk ritual dari perintah Allah supaya bertasbih, bertahmid, dan istighfar dari itu. Ini jangan sampai lepas dari ingatan kita.
Karena terutama zaman modern ini, antara yang disebabkan oleh mudahnya informasi, maka kita mengetahui bahwa memang kematian itu tidak pernah menunggu. Baru saja kita mengetahui adanya seorang yang meninggal pada waktu sedang menjadi panis dalam sebuah seminar. Dulu pernah kita dengar adanya orang meninggal ketika main tenis. Dan almarhum Ustadz Moko meninggal juga ketika dia sedang memberikan ceramah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Betul-betul persis dikatakan Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah sampai ajal itu, maka la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda pada saat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak akan dipercepat. Pada detik itu pula kita akan kembali pada Allah. Karena itulah Nabi kita sendiri pun tidak tahu kapan beliau itu meninggal. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang tabi'in, tabi'in itu artinya orang muslim generasi kedua, yaitu orang-orang muslim yang tidak pernah menyaksikan Nabi, hanya menyaksikan para sahabat saja. Salah seorang tabi'in ini tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, oleh karena Rasulullah itu begitu hebat, maka pasti dia tahu kapan dia bakal meninggal. Ternyata Aisyah marah dengan pertanyaan itu, lalu mengingatkan, apakah kamu tidak membaca dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran dikatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun mengetahui dengan pasti apa yang dia kerjakan esok, dan tidak seorang pun mengetahui dengan pasti di mana dia akan meninggal. Bung Tomo boleh survive, boleh tetap hidup dalam pesingan peluru 10 November di Surabaya. Dia selamat, dia tidak terkena apa-apa, secara hampir-hampir mukjizat, tetapi beliau meninggal di tanah suci. Ini semuanya adalah hal yang tidak bisa diprediksikan. Maka dari itu, surat An-Nasr tadi seolah-olah merupakan suatu teguran kepada Nabi. Ya Muhammad, tugasmu sudah hampir selesai dan kamu akan segera kembali kepadaku. Oleh karena itu, bertasbihlah, bertahmidlah, dan istighfarlah. Karena di Quran di tempat lain juga persis dikatakan seperti itu. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu wahai manusia kepada Tuhan. Wa aslimu lahu, dan berislamlah kepadanya, pasrahlah kepadanya, berserah dirilah kepadanya. Siapkan suatu sikap batin yang tidak ada sedikit pun protes kepada Tuhan. Pasrah. Min qabli ayyatikum al-'adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab kepada kamu dan kamu tidak ada lagi yang bisa membela. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah ajaran yang terbaik yang telah diturunkan kepada kamu itu, min qabli ayyatikum al-'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kamu azab secara mendadak sentak, mendadak sentak, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasa. Oleh karena itu, don't take for granted your life. Jangan menganggap ringan hidup ini. Kita jalani hidup ini dengan serius, dengan penuh kesadaran akan makna hidup, yaitu kesadaran karena kita mengetahui dari mana kita berasal, yaitu dari Allah SWT, dan kemana kita pergi, yaitu kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah berasal dari Allah dan kita kembali kepadanya. Dan mulai kematian ada satu ungkapan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami ciptakan kamu wahai manusia, dan kemudian ke tanah itu pula kami kembalikan, dan nanti dari tanah itu pula kami akan hidupkan kamu semuanya. Oleh karena itu, sidang terhormat, kalau kita sebut bahwa tujuan dari diutusnya Nabi itu ialah membentuk akhlak, dalam sebuah hadis yang banyak sekali dikutip oleh para mubaligh, innama ba'astu li utammima makarimal akhlak, sebenarnya aku ini
adalah diutus untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi, maka akhlak itu apa? Secara mudahnya dan ringkasnya, akhlak adalah sikap hidup yang menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh karena dijiwai oleh kesadaran dari mana kita berasal dan kemana kita pergi. Dari mana kita berasal, yaitu dari Allah SWT, dan kemana kita pergi, yaitu kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, berkaitan dengan ini, ada hadis-hadis yang menganjurkan agar supaya kita itu selalu ingat mati. Sampai-sampai ada sebuah hadis, Rasul hikmati zikrul maut. Pangkal kebijakan itu ialah ingat mati. Biasanya orang itu lupa akan ukuran-ukuran moral karena dia lupa bahwa dia akan mati. Padahal hidup ini tidak lain adalah antri mati. Soal mati adalah soal waktu. Tidak ada kejadian yang lebih mengerikan daripada mati, tapi itu justru yang paling tidak bisa kita hindari. Kalau kecelakaan di jalan, insya Allah kita usahakan bisa hindari. Kalau jatuh, bangkrut, insya Allah bisa kita hindari. Dan sebagainya. Tapi kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Oleh karena itu, taubah itu sebetulnya adalah kembali. Jadi kembali kepada Allah. Maka dari itu perkataan lain adalah inabah yang tadi saya baca. Firman Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan. Sebab dalam hidup ini kebahagiaan itu kita peroleh kalau kita berhasil kembali ke asal. Seperti anak yang kembali ke ibu. Kalau anak menangis karena ibunya tidak kelihatan, kemudian tiba-tiba kelihatan ibunya, lalu lari dan didekap oleh ibunya, dia diam. Dia telah kembali ke ibunya. Kita semuanya ingin pulang. Pulang itu adalah juga gejala kembali. Pulang itu bukan masalah fisik, artinya tidak tergantung pada kondisi rumah kita. Sekalipun rumah kita gubuk, tetapi kalau kita tidak berhasil pulang, kita akan menderita. Biarpun ditampung oleh orang baik hati di rumahnya yang mewah, tetap kita ingin pulang. Jadi pulang itu pun adalah gejala kembali, dan keberhasilan pulang itu menimbulkan kebahagiaan, sehingga kesengsaraan pun dikaitkan dengan sesat. Apa itu sesat? Sesat itu ialah orang yang tidak berhasil kembali ke asalnya. Seperti kalau kita misalnya di suatu tempat, kemudian tidak bisa lagi menemukan jalan keluar dan tidak balik kembali pulang, itu namanya sesat. Dan seterusnya, kemudian terakhir ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Allah itu akan menimbulkan kebahagiaan yang sangat hakiki, kebahagiaan yang final, yang absolut, karena dimensinya rohani. Oleh karena itu kita semuanya harus bisa kembali kepada Allah. Harus bisa inabah, harus bisa taubah. Dan Al-Quran disebutkan bahwa syarat taubah itu dengan sendiri dia ialah bahwa kita tidak akan kembali mengulangi pekerjaan yang kita bertobat daripadanya itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ini gambaran mengenai orang beriman. Orang beriman ialah walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka yang apabila melakukan suatu hal yang tidak senonoh, dosa, fahisah, wa zalamu anfusahum, dan berbuat zalim pada dirinya, zakarullah, cepat ingat pada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, dan kemudian mohon ampun atas dosa mereka itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang siapalah yang bisa mengampuni dosa kepada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berkelanjutan dalam dosanya itu padahal mereka sudah tahu bahwa itu dosa. Nah, kalau kita masih melanjutkan juga pekerjaan kita padahal kita itu dosa, kita bermain-main dengan Allah. Dalam bahasa Qur'annya yukhadi'una Allah, menipu Tuhan. Wa ma yafta'una illa anfusahum, tapi sebetulnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin menipu Tuhan? Nah, itulah soal taubat. Maka dari itu sekali lagi kita renungkan surat An-Nasr, surat yang paling akhir turun pada Nabi. Kalau ayat itu ada yang di akhir lagi, tapi kalau surat tidak ada yang di akhir,
daripada surat An-Nasr, itu surat Idza Jaa. Ingatlah bahwa seberapapun prestasi kita di dunia ini, tapi toh akhirnya hidup itu ialah sekitar tasbih, sekitar tahmid, dan sekitar istighfar, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum tilawatan wa nus'alim wa qul qala wa astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi atana ila hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya alladziina aamanu taqullaha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'as shahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu bika fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana faghfirna 'ala qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan